salawat dan salam terbaik kita panjatkan untuk patut kemuliaan Rasulullah SAW, para istri, keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Insya Allah kita semua termasuk kaum yang istiqomah di jalan yang lurus bersama-sama dan bertemu serta berkumpul di Jannah Firdaus kelak. Alhamdulillah saat ini kembali telah hadir bersama kita di kajian sisa siang ini bertepatan dengan 21 Ramadan. Ustaz Dr. Beranda Adil Jahabizahul Allah atas nama sisa kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz sudah meluangkan waktu di antara ibadah Ramadan hari ini. Insyaallah Ustaz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat selamanya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jadi sisa akan kembali melanjutkan kajian kita mengulang mutiara faidah dari kisah para nabi dan rasul yang disusun oleh Ustaz Beranda sendiri. Mari memahat untuk membersihkan hati, meluruskan niat, semata-mata mencari ilmu untuk meraih ridho Allah. Siapkan alat tulis, pertanyaan pun sudah dapat dikirimkan mulai sekarang secara private via WA yang nomornya nanti akan di-share di chat atau langsung di chat pun. Akan didahulukan dibaca pertanyaan sesuai tema. Apa ada masuk ke Ustaz? Mulai kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ibu-ibu sekalian, jemaah pengajian Majelis Taklim Sisesa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang seorang nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan beliau dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat dan juga disebut oleh Nabi dalam banyak hadis, ya. Ialah Nabi Ibrahim yang diberi gelar dengan Khalilur Rahman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, yaitu Allah sangat mencintai Ibrahim alaihissalam. Ya, apa yang menyebabkan Ibrahim sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu derajat Khalil, kekasih Allah, yaitu derajat khullah, tidak diraih dari seluruh manusia di alam semesta ini kecuali dua orang, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila. Sungguhnya Allah telah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Yaitu inilah dua nabi yang sangat spesial yang mendapat derajat Khalilur Rahman, kekasih Allah, dan kekasih ini adalah derajat cinta tertinggi, ya, derajat cinta yang tertinggi, lebih daripada mahabbah, lebih daripada mawaddah, dan namanya khullah. Karena dalam bahasa Arab cinta itu bertingkat-tingkat, ada namanya mahabbah, ada namanya mawaddah, ada namanya khullah, dan khullah itu yang paling tinggi. Kalau secara manusia, khullah itu adalah kecintaan yang merasuk dalam tubuh, ya, masuk dalam salah-salah relung hati secara total, ya, sehingga disebut dengan khullah. Nah, yang mendapatkan predikat Khalilur Rahman cuma dua, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, ya. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang hanif, ya, yang hanif. Dan Ibrahim adalah seorang nabi yang diakui oleh agama-agama samawi, ya. Karena semua agama samawi, baik Yahudi maupun Nasrani maupun Islam, kembali kepada nenek moyang yang sama, yaitu Ibrahim alaihissalam. Bahkan kaum Quraisy, orang-orang musyrikin Arab, mereka juga bernenek moyangkan kepada Ibrahim alaihissalam. Makanya Allah mengatakan, "Maka kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, ya, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Perhatikan, Allah sebutkan di sini ada 4. Maka kana Ibrahimu Yahudiyan, Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasraniyan, Ibrahim bukan Nasrani.
walakin kana hanifan musliman, tapi dia muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan musyrik. Kenapa? Karena 4 golongan ini semuanya kembali kepada Nabi Ibrahim. Yahudi nenek moyangnya adalah Ibrahim alaihissalam, karena Bani Israel, semua Bani Israel kembali kepada Ibrahim. Nasara nenek moyang juga Ibrahim alaihissalam. Islam Nabi Muhammad SAW nenek moyangnya Ibrahim alaihissalam. Musyrikin orang-orang Quraisy semuanya keturunan Ismail bin Ibrahim. Semua Quraisy keturunan Ismail bin Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, semuanya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya dia adalah tokoh yang dicintai oleh seluruh golongan Ibrahim alaihissalam. Dan mereka mengaku-ngaku, seluruh tokoh ini mengaku-ngaku mengikuti Ibrahim alaihissalam. Namun yang mengikuti hanyalah Islam, ya. Karena Ibrahim adalah hanifan muslima, adalah seorang yang hanif dan muslim. Kita akan bacakan sejarah, atau kita akan ceritakan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Ibrahim alaihissalam tinggal di Babil, ya. Kalau kita gambarkan peta secara sederhana, ya. Di sini ada Arab Saudi, ya. Di sini Arab Saudi, ada Irak kira-kira di sini, ya. Kemudian di sini Suriah atau Syam, ya. Suriah dan lain-lain. Kemudian di sini Mesir, ya, Mesir di sini. Karena Nabi Ibrahim dalam perjalanannya dia akan berasal dari Irak. Di sini ada namanya Babil. Kemudian dia akan berpindah kepada Syam, sebenarnya namanya Harran. Harran. Kemudian dia berjalan juga menuju Mesir. Sebagaimana akan datang dalam penjelasannya. Ya, Ibrahim alaihissalam berasal dari negeri Babil, Irak, ya. Dan Ibrahim alaihissalam sebagaimana kita ketahui bapaknya namanya Azar. Jadi Ibrahim, sebagaimana sering kita sampaikan, ya, bapaknya namanya Azar, ya. Yang ini adalah keturunan Sam bin Nuh, ya. Nuh alaihissalam, kemudian Adam di atasnya. Jadi dari Ibrahim kita tahu kemudian nanti ada namanya Ishak, Ismail terlebih dahulu. Dari Ishak kemudian Yakub. Dari Yakub baru Bani Israel. Ini sering kita sampaikan, ya. Israel yaitu Yahudi, Nasara dan Nasara. Adapun dari Ismail maka muncullah Quraisy. Di antara Quraisy adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi makanya saya katakan bahwasanya Ibrahim dicintai oleh seluruh golongan. Yahudi mencintainya, Nasara mencintainya, Quraisy musyrikin juga mencintainya, dan Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka Ibrahimu Yahudiyan", Ibrahim bukanlah Yahudi, wala Nasraniyan, bukan juga Nasrani, walakin kana hanifan musliman, dia adalah hanif dan muslim, wa ma kana minal musyrikin, bukan dari orang-orang Quraisy, bukan dari golongan musyrikin. Ibrahim alaihissalam mulai berdakwah ketika dia masih muda, ya. Sebagaimana dalam Al-Quran mereka berkata, "Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim." Kami mendengar seorang pemuda yang mengejek Tuhan-Tuhan kita, yang anak muda tersebut namanya adalah Ibrahim alaihissalam, ya. Ibrahim alaihissalam, sebagaimana kita dengar dalam cerita dulu ketika saya masih SD, ya, bahwasanya ada cerita Ibrahim mencari Tuhan. Namun itu dibantah oleh para ulama. Ibrahim tidak pernah mencari Tuhan. Ibrahim tidak pernah syirik sama sekali. Kalau dia mencari Tuhan, berarti dia pernah syirik, dia pernah musyrik, dia pernah kafir. Padahal kata Allah, lam yakum minal musyrikin. Jadi perlu diketahui Ibrahim tidak pernah syirik, ya. Ibrahim tidak pernah syirik sama sekali, tidak pernah musyrik atau kafir.
Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma kana minal musyrikin. Dia tidak pernah, sejak zaman dulu tidak pernah musyrik. Wa ma kana, dari zaman dulu tidak pernah, past, madhi, tidak pernah musyrik sama sekali. Kemudian juga Allah berfirman, lam yakum minal musyrikin. Ibrahim juga tidak pernah sama sekali. Ini lam yaku, ketika lam masuk dalam fi'il mudhari', lam yaku memberikan faedah past, bahwasanya di zaman lampau dia tidak pernah musyrik sama sekali. Oleh karenanya kisah dia mencari Tuhan adalah kisah yang tidak benar. Tidak benar ya, Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan, itu enggak benar. Ya. Ada disebutkan dalam sebagian cerita, tapi itu semua tidak benar dan tidak ada sanad yang sahih. Yang benar Ibrahim, walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qabl. Kami telah memberikan petunjuk kepada Ibrahim sebelumnya, jadi dia tidak pernah musyrik. Adapun cerita dalam Al-Qur'an disebutkan dia melihat bintang, melihat rembulan, melihat matahari. Nanti akan kita bahas itu ketika dia berdakwah di Haran. Kita mulai Ibrahim pertama kali dakwah di Irak, di Babil ya. Pertama kali berdakwah adalah di Babil yang sekarang dikenal dengan Babilonia, yaitu di negara Irak. Sampai sekarang masih menjadi negara kota kota sejarah, ada bangunan-bangunan, dan di sini ada namanya Raja Namrud. Kemudian muncul lagi namanya Raja Bukhtanasar ya, atau Nebukadnezar, semuanya dari Babil, kota sejarah. Ibrahim tumbuh di kota Babil. Yang jadi masalah dia tumbuh di suatu negara atau suatu negeri yang semuanya penyembah berhala, benda-benda yang ada di bumi. Jadi Ibrahim, itu poin kedua, Ibrahim mendakwahi dua model musyrikin. Apa saja dua model tersebut? Yang pertama adalah para penyembah berhala. Yang kedua, para penyembah benda-benda langit. Kalau ini benda-benda bumi, benda langit ya. Adapun para penyembah berhala, ini lokasinya di Babil, di Babil. Adapun yang menyembah benda langit adalah di Haran, di Syam. Ya, di Syam. Ibrahim mendakwahi kedua-duanya, dan Ibrahim alaihissalam berdialog dengan seluruhnya, baik para penyembah berhala di Babil maupun para penyembah benda langit di Haran, dan kedua dialognya Ibrahim alaihissalam diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kita mulai. Ibrahim alaihissalam masih muda dan Allah berikan petunjuk. Allah pilih dia menjadi seorang nabi, ijtabahu, Allah pilih dia menjadi seorang rasul ya. Maka dia mendapati ayahnya ternyata penyembah berhala, bahkan ayahnya bikin patung ya, sebutkan ayahnya adalah pembuat patung, jadi punya rumah production house ya, pembuatan Tuhan. Ayahnya home industri ya, bikin Tuhan. Kemudian semua masyarakat semuanya musyrik, cuma dia sendiri yang tidak musyrik. Maka Allah sebutkan ceritanya dalam banyak ayat bagaimana Ibrahim alaihissalam masih muda, ada yang mengatakan masih belasan tahun ya. Maka dia sudah mulai berdakwah, dia datang kepada penduduk kaumnya, kemudian mereka sedang sibuk menyembah berhala ya. Nabi Ibrahim menegur mereka dengan mengatakan, ma hadhihi tamathilul lati antum laha aqifun. Ya, ini apa berhala-berhala yang kalian nongkrong di situ ya? Kenapa kalian duduk di patung-patung tersebut, nongkrong, kemudian beribadah kepada patung-patung tersebut ya? Maka mereka menjawab dengan mudahnya ya. Mereka berkata, wajadna aba'ana laha abidin. Kami mendapati nenek moyang kami sudah menyembah berhala-berhala tersebut. Jadi kesyirikan yang terjadi adalah tradisi dari nenek moyang ya. Intinya Ibrahim bertanya, apakah mereka mendengar
Apakah mereka berbicara? Ya. Demikian juga yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya, yang Allah abadikan dalam surat Maryam. Kata Allah, Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah patung yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, dan tidak bisa memberi engkau sesuatu pun, tidak bisa memberi manfaat sesuatu pun kepada engkau. Tetapi semuanya berdalil dengan bahwasanya kami telah mendapati nenek moyang kami, wajadna aba'ana laha abidin. Kami mendapati nenek moyang kami sudah menyembah berhala tersebut. Ya, Nabi Ibrahim berkata, hal yasma'unakum idz tad'un? Apakah berhala-berhala tersebut mendengar kalian kalau kalian menyeru kepada mereka? Aw yanfa'unakum aw yadhurrun? Ataukah memberi manfaat kepada kalian atau memberi mudarat? Jawaban mereka, qalu wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami mendapati nenek moyang kami sudah seperti ini. Nabi Ibrahim bantah mereka, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Sungguhnya kalian dan nenek moyang kalian semuanya dalam kesesatan. Karena mereka berharap kalau sudah berdalil dengan nenek moyang berarti benar. Kalau sudah nenek moyang tidak boleh diganggu, tidak boleh diotak-atik, karena ini kerjaan nenek moyang. Ya, jadi mereka berdalil dengan nenek moyang. Nabi Ibrahim bantah gampang. Bukan cuma kalian yang sesat, nenek moyang kalian juga apa? Sesat. Bagaimana kalian berdalil dengan kesesatan? Memang kalau nenek moyang berarti harus benar. Nenek moyang juga bisa salah. Laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Sungguhnya kalian, nenek moyang kalian dalam kondisi sesat. Mereka heran, mereka berkata, ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin? Wahai Ibrahim, kau ini serius atau main-main? Kau ini mencela nenek moyang kita bersama, nenek moyang kita, nenek moyangmu juga ya. Kamu ini ajitana bil haqqi, kau ini serius? Am anta minal la'ibin, atau kau bercanda? Ya. Maka Ibrahim mengatakan, qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Rabb kalian itu bukan ini berhala-berhala. Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan kalian, menciptakan nenek moyang kalian, menciptakan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ibrahim berkata, tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Aku akan bikin rencana terhadap berhala-berhala kalian kalau kalian sudah pergi. Nah, jadi Ibrahim sering negur mereka, terjadi dialog-dialog berhari-hari, mungkin beberapa lama, tapi Nabi Ibrahim belum mengambil aksi. Baru dialog-dialog aja. Sampai satu hari Ibrahim memikirkan alaihissalam bagaimana dia mengambil aksi. Dia tunggu orang-orang ini pergi. Akhirnya penduduk Babil punya acara tahunan, mereka punya hari raya, dan acara tahunan tersebut mereka lakukan di luar kota. Mereka pergi mungkin ke tanah lapang, mereka berhura-hura hari raya mereka. Mereka ajak Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, kau tidak ikut sama kita kan? Kita punya acara masyarakat semuanya. Kata Ibrahim, inni saqim, aku sakit. Dan ini kedustaan Ibrahim yang pertama alaihissalam. Dia bukan dusta, tapi namanya tauriyah. Tauriyah itu perkataan yang benar tapi disalahpahami oleh pendengar. Ya. Contohnya seperti ketika Abu Bakar dan Nabi SAW sedang berhijrah, orang-orang mengenal Abu Bakar, tapi karena Abu Bakar adalah seorang pedagang, sering bersafar ke sana kemari sehingga dia dikenal. Sementara di depan dia Muhammad SAW tidak ada yang kenal. Sementara orang-orang musyrikin sedang buat sayembara. Siapa yang dapat Muhammad akan dapat sekian 100 ekor onta. Ketika Abu Bakar ditanya oleh orang-orang yang mengenal Abu Bakar, siapa di depanmu wahai Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, hadza hadin ila tariq, ini penunjuk jalan. Orang-orang yang mendengar menyangka Muhammad SAW adalah penunjuk jalan karena tidak tahu jalan, padahal Abu Bakar maksudnya penunjuk jalan menuju surga, penunjuk jalan menuju surga. Ini namanya tauriyah. Ucapannya benar tapi disalahpahami oleh yang mendengar. Nah, Ibrahim ketika diajak untuk ikut hari raya, kalau dia bilang dia sehat, dia akan diajak, dipaksa untuk ikut hari raya. Supaya dia tidak ikut karena dia ingin hancurin patung-patung, maka dia cari alasan. Di antara alasan dia ungkapkan, dia mengatakan, inni saqim, aku sakit. Padahal dia enggak sakit, dia sehat. Ya. Maksud kata para ulama, maksudnya saqim, yaitu banyak penafsiran, cuma ini berkaitan dengan bahasa Arab, tapi intinya di antara tafsiran dia mengatakan saya sakit, maksudnya bukan fisikku tapi hatiku sakit lihat kalian musyrikin. Hatiku sakit lihat kalian apa? Syirik. Akhirnya mereka pergi. Mereka semua pergi, satu kampung, semua satu negeri pergi bikin acara pesta hura-hura hari raya. Maka Ibrahim tatkala mereka sudah pergi, ba'da an tuwallu mudbirin, sudah mereka pergi, maka Ibrahim alaihissalam pun mendatangi
patung-patung tersebut, ya. Kemudian faraga ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Ketika dia datang patung-patung ternyata sudah banyak sajen. Jadi tradisi sajen sudah dari dulu, bukan dari sekarang. Dari zaman Ibrahim sudah ada patung-patung dikasih apa? Sajen. Kalau kita pergi ke sebagian tempat kita dapati patung-patung kayak sajen. Saya pergi ke sebagian tempat, saya lihat patung-patung tersebut kayak sajen, saya lihat. Saya nungguin kapan patung itu makan. Enggak makan-makan juga, nungguin patungnya. Nungguin, ternyata datang burung kemudian makan, ya. Tapi sajian sudah dari dulu, sajian sudah dari apa? Dari dulu sampai sekarang, ya. Sampai sekarang sajian-sajian, ya. Ya. Sampai teman saya pernah bertanya, Ustaz, itu kalau buah-buah yang kasih sajian boleh kita makan nggak? Boleh, ambil aja, enggak apa. Karena sudah dibuang. Gimana taruh buah-buahan di patung-patung, nggak akan bakalan dimakan. Daripada nggak mubazir, ambil aja, nggak ada masalah. Yang tidak boleh kalau hewan disembelih untuk selain Allah. Tapi kalau buah, nasi, ya, roti, nggak ada masalah, ya. Ya, hukumnya boleh. Intinya Ibrahim berkata, ala ta'kulun, kalian tidak makankah wahai patung-patung? Malakum la tantiqun, kenapa kalian tidak ngomong? Faraga alaihim darban bil yamin, maka dia pun mukul, hancurin patung-patung tersebut. Faja'alahum judzadan illa kabiralahum, semua patung dia hancurin kecuali patung yang paling gede. Yang paling gede la'allahum ilaihi yarji'un, dan dia memang sengaja cari masalah, ingin heboh. Waktu itu Ibrahim bikin heboh, dia ingin heboh, maka dia setelah hancurkan, dia taruh kapak di pundaknya patung yang paling gede, patung kecil semua hancur. Pulanglah mereka, pulang dari raya, mungkin sowan dulu kepada berhala-berhala, berhala-berhalanya sudah pada hancur. Maka jadi hebohlah di negeri tersebut. Man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh zalimin. Siapa yang berani bikin begini sama Tuhan-Tuhan kita, sungguh dia adalah orang yang zalim. Mereka yang zalim yang berbuat syirik, bukan Ibrahim. Innahu laminadh zalimin. Siapa yo? Siapa? Mereka mikir-mikir siapa? Ada anak muda. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu Ibrahim. Oh, ada anak muda suka jelek-jelekin Tuhan-Tuhan kita, namanya Ibrahim. Jadi Ibrahim masih fatan, masih muda. Ya, mungkin masih belasan tahun waktu itu. Sendirian. Ibrahim ini Masya Allah nekat luar biasa. Sendirian dia lawan satu kampung, satu negeri, Babil semuanya musyrikin, dia sendiri, masih muda. Allah tegakkan hujah dengan dia meskipun dia satu orang. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas, datangkan Ibrahim di hadapan masyarakat biar dia dipermalukan. Ya, la'allahum yashhadun, agar masyarakat bisa lihat ini kurang ajar Ibrahim. Dan ini yang dicari-cari oleh Ibrahim, ingin menegakkan hujah di hadapan masyarakat. Ngumpulin orang kan susah. Gimana cara ngumpulin orang? Dia nggak dianggap, masih anak muda, mungkin kalau datang diusir. Tapi kalau dengan peristiwa ini akan heboh. Benar, ketika jadi peristiwa ini semua orang dikumpulin. Ala ayunin nas, semua orang dikumpulin. Situlah Ibrahim kemudian berdakwah. Dihadirkanlah Ibrahim sang pemuda. Mereka bertanya, terjadilah dialog. Inilah dialog yang Allah abadikan antara Ibrahim dengan penyembah berhala. A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Wahai Ibrahim, kamukah yang bikin ini sama Tuhan-Tuhan kita? Ibrahim berkata, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya sama yang gede, kalau mereka bisa ngomong, ini yang gede yang kasih hancur. Ini kedustaan Ibrahim nomor 2. Kedustaan nomor berapa? Nomor 2. Ya, dia tidak bilang bukan saya, tapi dia bilang yang hancurin patung yang gede kalau mereka bisa ngomong. Jadi sebenarnya ini dusta bersyarat. Jadi yang hancurin patung yang gede, kalau patung-patung kecil bisa ngomong. Karena patung-patung kecil nggak bisa ngomong, berarti bukan patung gede yang hancurin, saya berarti. Tapi maksudnya ini kata para ulama dusta bersyarat, ya, agar mereka berpikir. Jadi kata Ibrahim, fas'aluhum, kalau kalian nggak percaya, tanya yang patung-patung yang sudah dihancurin ini. In kanu yantiqun, kalau mereka bisa ngomong. Mereka bingung. Ini di depan banyak orang nih. Faraja'u ila anfusihim. Faqalu innakum antumudz zalimun. Mereka kemudian mikir, kita yang salah, bukan Ibrahim. Memang patung-patung nggak bisa ngomong. Tsumma nukisu ala ru'usihim. Kemudian mereka terbalik, maksudnya mereka sadar mereka kalah dalam perdebatan. Lantas mereka ngomong apa? Ya Ibrahim, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kau kan sudah tahu ini patung-patung enggak bisa ngomong. Ini yang dicari Ibrahim. Muncul dari omongan mereka sendiri bahwasanya ini patung-patung tidak bisa ngomong. Saat itulah Ibrahim, ini cerdasnya Ibrahim alaihissalam, nunggu mereka ungkapan ini dari mulut mereka. Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kau sudah tahu Ibrahim, ini patung-patung enggak bisa ngomong. Baru Ibrahim berkata, afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum.
Bagaimana kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa ngomong, tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat, butuh makan, kalian kasih sajen. Kok bisa kalian sembah seperti ini? Jadi itulah kita bersyukur, ibu-ibu di jamaah sisesa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hidayah itu nilainya besar ya. Ya, kita bahwasanya kalau sudah masalah akidah, terkadang orang meskipun IQ-nya tinggi, tapi kalau sudah bicara ketuhanan, akalnya nggak sampai. Kita banyak miliaran manusia, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah monyet, ada yang menyembah tikus, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah Nabi Isa. Miliaran, bukan 1-2 orang. Dan mereka cerdas-cerdas, lebih cerdas daripada kita. Kita mungkin primitif, mereka sudah modern dari dulu. Tapi kalau sudah masalah hidayah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana mereka adalah umat yang modern, luar biasa, cerdas, tetapi ternyata mereka menyembah makhluk. Yang lebih menyedihkan, mereka menyembah makhluk yang lebih hina dari mereka. Ya. Menyembah sapi, menyembah berhala, menyembah patung yang mereka ukir sendiri, yang mereka pahat sendiri. Tapi demikianlah kenyataan. Maka Ibrahim ini sudah ada sejak zaman dulu. Kata Ibrahim, ya, afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Bagaimana kalian menyembah patung-patung yang tidak bisa bermanfaat dan tidak bisa beri mudaratnya? Ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala taqilun. Tidakkah kalian berfikir? Tidaklah kalian berfikir. Kata para ulama, Ibrahim alaihissalam membuat mereka berfikir bahwasanya kalaupun ada yang disembah, harusnya satu, tidak boleh banyak ya. Harusnya satu, tidak boleh apa? Tidak boleh banyak. Dan mereka ketika bikin berhala, mereka juga bikin ada yang paling besar, ada yang kecil-kecil. Jadi sebenarnya fitrah manusia itu tahu bahwasanya yang berhak disembah cuma apa? Cuma satu. Makanya ketika mereka bikin berhala, mereka tidak bikin satu model. Mereka bikin ada berhala bos, yang lain berhala kecil-kecil. Ya. Dan demikian dimanapun orang menyembah 2 Tuhan atau 3 Tuhan, pasti ada satu yang paling top. Pasti ada yang paling top. Kita bicara tentang agama Hindu, yang paling top mereka bilang Dewa Brahmana. Dia yang paling nomor 1. Ya. Kita bilang Nasara yang mengatakan Trinitas, dia akan mengatakan Trinitas maksudnya satu. Karena mereka secara logika mau bilang Tuhan 2, nggak logis, nggak pantas Tuhan 2. Tuhan harusnya satu saja, tidak boleh 2 ya. Kalau 2 gimana alam semesta ini? Makanya mereka selalu berusaha menafsirkan trinitas atau dualisme kepada satu makna. Ya, mereka bilang ini 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus, maksudnya satu. Ya. Ya, seperti itu. Tapi seperti yang penyembah kegelapan dan api, Majusi menyembah api, menyembah kegelapan. Mereka pun mengatakan Tuhan kegelapan, pencipta kerusakan, yang paling afdal adalah Tuhan api. Ya, tetap saja kembali kepada satu makna. Maka yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka ngamuk, ala kulli hal, intinya mereka ngamuk dan mereka berkata, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Ketika mereka tidak bisa menang dalam diskusi ilmiah, sekarang pakai otot. Udah. Bakar dia. Ibrahim bakar dia, ya. Bahkan mereka kasih motivasi, wansuru alihatakum, tolong Tuhan-Tuhan kalian. Bakar tuh Ibrahim. In kuntum fa'il, kalau benar-benar kalian ingin nolong Tuhan-Tuhan kalian, bakar itu Ibrahim. Akhirnya mereka tangkap Ibrahim, mereka tahan di sebuah bangunan, kemudian mereka kumpulkan api, mereka kumpulkan kayu bakar, disebutkan berbulan-bulan. Ketika mereka kumpulkan kayu bakar, mereka semangat luar biasa. Mereka menganggap itu pembelaan terhadap Tuhan mereka, berhala mereka. Jadi semangat luar biasa. Sampai ada disebutkan ya, sampai ada orang tua renta-renta yang sakit-sakit bernazar, kalau saya sembuh, saya akan bawa api, akan bawa kayu bakar untuk bakar Ibrahim. Saking semangatnya. Kalau saya sembuh, saya akan bawa kayu bakar untuk bakar Ibrahim. Ya. Kemudian juga ada nenek tua mikul kayu. Nenek tua yang jarang tidak pernah mikul kayu, hari itu dia semangat mikul kayu. Ditanya mau kemana? Saya ingin bawa kayu bakar untuk bakar orang yang celah Tuhan-Tuhan kita. Semua semangat. Apa? Orang bilang apa namanya? Euforia ya, antusias ingin bakar Ibrahim. Ya. Ada juga seorang tua yang sudah lama dalam rumah tidak pernah keluar, tahu-tahu keluar. Kenapa? Ingin ambil kayu bakar untuk bakar Ibrahim. Jadi mereka akhirnya siapkan kayu bakar yang sangat banyak. Tidak pernah api dinyalakan di zaman itu sebesar itu. Semuanya untuk bakar. Padahal untuk bakar Ibrahim ngapain kayu banyak-banyak? Sudah sedikit aja sudah mati. Tapi mereka ingin bikin heboh. Karena mereka merasa ini saatnya kita membela Tuhan-Tuhan kita. Semua kumpulkan kayu bakar.
begitu banyak. Setelah itu mereka bilang, lemparkan Ibrahim ke dalam api tersebut. Ibrahim diikat, dibuka bajunya, diikat, dia manjanik semacam ketapel raksasa. Karena mereka lempar begini khawatir Ibrahim nanti kabur. Jadi mereka mau lemparkan Ibrahim ke tengah lautan api. Dilempar pakai ketapel raksasa. Ketika itu Ibrahim berkata, inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Dia pasrah, dia sudah, saya akan pergi ke Rabb saya, sudah selesai. Tugas saya sudah selesai. Allah abadikan perkataan Ibrahim, inni dhahibun ila rabbi. Aku akan pergi menuju Rabbku. Selesai, aku meninggal. Dia pasrah. Dia tidak bergeming sedikit pun. Ya, meskipun dimusuhi satu negara semuanya musuhi dia tidak bergeming. Ini dhahibun ila rabbi, sudah selesai, saya kembali kepada Tuhanku. Sayahdin, Allah akan beri petunjuk kepadaku. Ketika Nabi Ibrahim diikat, kemudian dilemparkanlah Ibrahim masuk ke dalam lautan. Di udara Ibrahim berkata, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah bagiku dan dia sebaik-baik penolong. Maka Allah berkata, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, jadilah kau dingin dan selamat untuk Ibrahim. Maka kemudian Ibrahim pun selamat. Dia masuk dalam lautan api tersebut dan dia jalan keluar dengan santainya, ya. Padahal orang semua kepanasan, dia sendiri dingin, ya. Kalau orang yang pegang kebakaran, kalau dia enggak. Ya, ini mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah, wa aradu bihi kaidan. Mereka ingin bikin makar kepada Ibrahim, faja'alnahumul akhsarin. Mereka lah yang rugi, mereka lah yang kalah. Akhirnya Ibrahim pun selamat. Disebutkan setelah Nabi Ibrahim selamat, maka dia berdialog dengan Raja Namrud. Ya, berdialog dengan Raja Namrud yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fa bihita alladhi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Tidakkah kau lihat bagaimana tatkala Ibrahim berdialog dengan seorang yang kami telah berikan kekuasaan kepadanya, itu Raja Namrud. Raja Namrud ini adalah termasuk raja yang memiliki Raja Babilonia yang memiliki kekuasaan yang sangat luas, ya. Dan dia saking sombongnya, dia merasa dirinya Tuhan. Dia merasa dirinya Tuhan. Maka Ibrahim berkata, Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, saya juga Tuhan, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Kata Ibrahim, bagaimana? Coba menghidupkan dan mematikan. Kata dia, ini dua orang keluarkan dari penjara. Saya sudah vonis mati dua-duanya. Yang satu saya bebaskan, berarti saya hidupkan. Yang satu saya tetap matikan. Ini Tuhan tapi bahlul, ya. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya udah mati di hidup, tapi ya karena ini Tuhan enggak nyambung, ya. Ibrahim, ya udah enggak apa-apa. Kata Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Tuhanku menerbitkan matahari dari timur. Bisa enggak kau terbit dari barat? Dia bingung. Dia mau bilang bisa, enggak mungkin. Dia juga enggak mungkin bilang, coba Tuhanmu suruh terbit. Dia enggak berani juga bilang Tuhanmu terbitkan dari barat karena dia malu sama rakyatnya. Karena dia sudah lihat Ibrahim lolos dari api. Bisa jadi kalau dia bilang, ayo, kalau gitu Tuhanmu suruh terbit barat, ternyata terbit dari barat, dia sudah habis dia. Makanya dia bilang, ya udahlah, dia diam. Mending dia enggak usah debat, dia tidak berani lagi bunuh Ibrahim. Diusirlah Ibrahim alaihissalam, diusir. Jadi Ibrahim diusir oleh bapaknya, diusir oleh kaumnya, dan ini ujian berat bagi Ibrahim alaihissalam. Makanya di antara ujian yang pernah saya sampaikan, di antara ujian orang-orang soleh dahulu, mereka diuji dengan orang-orang yang mereka sangat cintai, ya. Ibrahim sangat sayang kepada ayahnya, tapi justru ayahnya mengusirnya. Sebenarnya dalam surat Maryam, ya, Ibrahim menegur ayahnya, ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahanda, aku khawatir engkau terkena adab dari Allah Subhanahu wa taala dan kau akan menjadi penolong syaitan. Ayahnya berkata, araghibun anta an alihati ya Ibrahim, kau benci dengan Tuhan-Tuhanku ya Ibrahim. La illam tantahi la arjumanna, kalau kau tidak berhenti dakwahi aku akan rajam kamu. Wahjurni maliya, pergilah tinggalkan aku. Ibrahim berkata, salamun alaik, keselamatan bagi engkau wahai ayahku. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan mohon ampunan buat engkau ya Allah. Nabi Ibrahim sayang sekali sama ayahnya. Sampai akhirnya Allah larang dia, wa ma kana istighfaru Ibrahim illa li abihi illa an mau'idatin wa adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a min. Ya. Tidaklah Ibrahim mohon ampun buat ayahnya kecuali karena dia sudah berjanji, tatkala dia tahu bahwasanya ayahnya adalah musuh Allah, maka dia berlepas diri daripada ayahnya. Ini diantara kesedihan yang dialami oleh
Ibrahim akhirnya dia meninggalkan kota Babil. Tinggallah kota Babil sendirian. Dia tinggalkan kampung halamannya, ya. Dia tinggalkan ayahnya, dia tinggalkan saudara-saudaranya, dia tinggalkan seluruh, ya, orang bilang apa, nostalgia yang begitu indah yang ada semua di negeri tersebut. Di antara ujian yang berat adalah meninggalkan kampung halaman. Dan itu juga Nabi juga diuji dengan hal tersebut. Diuji meninggalkan kota apa? Kota Mekah. Makanya ketika Nabi meninggal kota Mekah, dia mengatakan, "Innaki la ahabbu ardillahi ila Allah." Wahai Mekah, sungguhnya engkau adalah kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Kalau bukan kaummu orang Quraisy mengusirku, aku tidak akan pergi meninggalkan engkau. Karena begitu banyak pengalaman indah di kota Mekah bagi Nabi SAW. Lahir di Mekah, masa muda di Mekah, menikah di Mekah, lahir anak-anaknya di Mekah. Betapa banyak keindahan di kota Mekah. Namun dia harus meninggalkan kota Mekah. Sama Ibrahim. Ketika Ibrahim harus pergi, dan Ibrahim halim, dia orang halim, dia tidak berdoa, ya Allah binasakan itu Namrud dan teman-temannya, enggak. Tapi Namrud akhirnya mati, disebutnya dalam sejarah, Allah kirimkan semacam hewan masuk di hidungnya, kemudian tembus ke otaknya, hewan tersebut muter-muter di kepalanya, terus, kalau sudah muter-muter di kepalanya, dia rasa sakit, harus dipukul kepalanya, dipukul baru tenang, nanti muter-muter sampai dia mati akhirnya, bertahun-tahun seperti itu, ya. Allah hanya bunuh dia dengan hewan kecil, ya. Sementara dia merasa dirinya Tuhan. Tapi akhirnya Ibrahim pergi menuju Syam, menuju Harran, yang kemudian dia berkata, inni muhajirun ila Rabbi. Aku akan berhijrah menuju Rabbku. Keluarlah dia dari Irak, meninggalkan kota Irak. Disebutkan ketika dia sampai di pintu kota Babil, dia ketemu dengan ponakannya, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Fa'amana lahu Lut. Nabi Lut adalah ponakannya Ibrahim. Lut baru beriman ketika itu. Sebelumnya belum. Allah berfirman, fa'amana lahu Lut. Maka Nabi Lut pun beriman kepada Ibrahim alaihissalam. Kemudian akhirnya Allah mengangkat Nabi Lut menjadi nabi. Kemudian mereka pergi, Lut pergi ke Sodom, berdakwah di sana. Sodom itu Yordania sekarang. Ibrahim pergi ke Harran. Jadi satu zaman ada dua nabi, Nabi Ibrahim sama Nabi Lut. Pergilah Nabi Ibrahim ke kota Harran. Di Harran dia menikah dengan Sarah, ya. Sarah. Dia mengatakan Sarah dari Babil, tapi Allah bisawab kebanyakan mengatakan Sarah dari Harran. Dan Harran itu Syam, negeri Syam, Suria, Palestina, ya. Dan terkenal di sana wanita-wanita cantik di sana, di mana di Syam, ya. Apa namanya? Kemudian Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah, dan Sarah pun beriman. Bayangkan di negeri di Harran juga sama, tidak ada yang beriman kepada Ibrahim. Ibrahim menemukan komunitas baru, para penyembah benda-benda langit. Para penyembah benda-benda langit. Kalau tadi penyembah berhala di Babil, komunitas baru di Harran, para penyembah benda-benda langit, yang itu yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, ya. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaban qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Maka Ibrahim disebutkan dia berdialog. Kata Ibnu Katsir, lam yakun Ibrahimu nadhiran wa inna makana munadhiran. Ibrahim tidak sedang mencari Tuhan, tapi dia sedang berdialog. Sama seperti ketika dia berdialog dengan para penyembah patung, dia mengatakan yang hasil hancur patung yang gede. Sama ketika dia berdialog dengan ini seperti bersandiwara. Dia mengatakan tatkala melihat bintang, dia mengatakan hadza rabbi, di depan mereka, di depan para penyembah bintang. Oh, ini Tuhanku. Tunggu, Tuhanku enggak? Falamma afala, tatkala bintang hilang, qala la uhibbul afilin. Saya tidak bisa menyembah Tuhan yang seperti ini. Ya. Tidak bisa berkuasa kecuali dalam sebagian waktu. Walamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika muncul rembulan, dia mengatakan ini Tuhanku. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Dia mengatakan ini Tuhanku. Tatkala rembulan hilang, dia mengatakan kalau bukan Allah kasih hidayah kepadaku, aku termasuk orang-orang yang sesat. Ini dalil bahwasanya Ibrahim sedang berdialog. Dia bilang aku sudah dapat hidayah, makanya aku enggak nyembah rembulan. Falamma ra'a syamsa bazighatan, tatkala matahari terbit, qala hadza rabbi hadza akbar. Ini Tuhanku, ini yang paling gede. Tatkala falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ya kaumku, aku berlepas diri pada kesyirikan kalian. Makanya setelah itu Allah berkata wahajahu qaumuhu. Kaumnya berdiskusi, berdebat dengan Ibrahim. Jadi Ibrahim tidak sedang mencari Tuhan, tapi sedang berdiskusi dengan mereka. Ibrahim menjelaskan bahwa ini yang kalian sembah ini tidak pantas untuk disembah
bahkan dia tidak bisa mengatur, bahkan dia tidak bisa mempertahankan dirinya saja untuk muncul selalu, nggak bisa. Justru dia diatur, ada jadwalnya, terbit, jadwal terbenam, jadwal terbit, jadwal terbenam, jadwal terbit, jadwal terbenam, baik bintang, rembulan maupun matahari, menunjukkan mereka ini diatur. Gimana mereka diatur, mau disembah. Ya. Dan tidak ada yang beriman kepada Ibrahim alaihissalam. Kemudian pergilah Ibrahim ke Mesir. Suatu hari dia jalan ke Mesir. Jauh nih loh dari Irak ke ini kurang lebih 1000 kilometer. Dari Syam ke Mesir ini jauh banget ya, lebih mungkin ribuan kilo. Pergilah Ibrahim dari Haran menuju Mesir. Ketika berjalan di negeri Mesir ada raja. Di sini raja mata keranjang. Pokoknya dia punya anak buah khusus mencari cewek-cewek yang cantik. Ya, jadi raja mau apa lagi kalau bukan cari cewek-cewek yang cantik, apalagi orang kafir. Maka dia pun punya anak buah. Pokoknya kalau dapat cewek cantik kasih tahu. Sarah, kita sudah katakan dia berasal dari Syam, wanita sangat cantik jelita. Sarah sangat cantik jelita. Maka lewatlah Ibrahim bersama Sarah di Mesir, dan Ibrahim sudah dengar ada raja, ada keperluan tapi tidak tahu keperluan apa, tidak disebutkan, tapi intinya Ibrahim sudah tahu ada raja yang mata keranjang. Maka Ibrahim berkata kepada Sarah, "Wahai Sarah, di sini ada raja, dia pasti cari cewek cantik ya. Kalau nanti mereka bertanya kepada aku siapa kamu, saya akan bilang engkau adalah ukhti, engkau adalah saudariku." Ini kebohongan Ibrahim yang ketiga. Maksudnya saudari sesama Islam, saudari sama Islam. Sungguhnya tidak ada di negeri ini yang beriman kecuali saya sama kamu. Subhanallah. Ibrahim pergi ke daerah-daerah yang semua tidak ada yang beriman. Jadi dia tidak ada yang ikut dia, tapi dia mulia. Meskipun tidak ada yang ikut dia, Allah muliakan dia. Kenapa? Karena dia berjuang tauhid meskipun sendirian. Di Haran tidak ada yang beriman, di Syam tidak ada yang beriman, di Mesir juga nggak ada yang beriman. Maka akhirnya benar, anak-anak buah datang kepada raja. "Wahai raja, ada perempuan cantik jelita, tidak pantas kecuali buat kamu ya." Raja, "Ini perempuan tidak pantas kecuali buat kamu." "Oh, ambil itu." Akhirnya mereka datang ke Ibrahim. Kalau Ibrahim bilang saya suaminya, dia akan dibunuh karena raja mau rebut istri orang. Tapi ketika dia bilang saya saudaranya, ini saudariku, maka dia dimuliakan. Ibrahim terpaksa mengatakan, "Hadi ukhti, inilah saudariku." Kata Ibrahim, "Wahai Sarah, kalau saya bilang kamu adalah saudariku, jangan kau dustakan saya. Sungguhnya di atas bumi ini tidak ada yang beriman kecuali saya dengan kamu." Artinya di kota Mesir enggak ada yang beriman kecuali saya dengan kamu. Akhirnya benar, ini siapa? Ini saudariku. Sarah diam aja, Sarah tidak dustakan. Diambillah Sarah. Ibrahim, dalam riwayat disebut Ibrahim berwudu dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu. Dia salat, berdoa kepada Allah. Maka Sarah pun pergi masuk ke kamarnya sang raja. Ketika sang raja ingin menggauli Sarah, tiba-tiba sang raja tangannya terbelenggu, tidak bisa berkutik di hadapan Sarah. Dia bilang, "Wahai Sarah, berdoalah kepada Tuhanmu agar melepaskan belengguku." Maka Sarah berdoa, "Ya Allah, lepaskanlah belenggu orang ini." Kata sang raja, "Saya tidak akan ganggu kamu. Tobat." Akhirnya ketika terlepas, ternyata dia maju lagi ya. Karena ini wanita cantik jelita ya. Ibarat ada orang lapar, terus di depan ada makanan lezat. Ini bukan lagi makanan, ini perempuan ya. Laki-laki paling tergoda dengan wanita, apalagi wanita mungkin tercantik di zaman itu ya. Sementara dia raja, maka dia akhirnya maju lagi, nekat, terbelenggu lebih kuat daripada sebelumnya. Dia bilang, "Sarah, berdoalah kepada Tuhanmu lepas belengguku. Aku tidak akan ganggu kamu lagi." Dan Sarah, subhanallah, dia wanita yang baik, dia berdoa, "Ya Allah, lepaskan." Ketika terlepas, dia enggak kuasa, nekat lagi yang ketiga kali. Ternyata terbelenggu lebih keras lagi daripada pertama dan kedua. Dia bilang, "Udah Sarah, tobat, saya tidak akan ganggu kamu lagi." Dia berdoa. Akhirnya Sarah berdoa, terlepaskan belenggu tersebut. Akhirnya sang raja bilang, "Sungguhnya kalian tidak mendatangkan kepadaku wanita. Ini setan perempuan, enggak bisa diapa-apain ya." Jadi ini. Akhirnya dia muliakan Sarah, fa akhdamaha Hajar. Dikasihlah Hajar sebagai pembantu Sarah. Hajar disebut asalnya adalah seorang putri dari penguasa atau putri raja yang kemudian terjadi peperangan, akhirnya dia ditawan, dijadikan budak di situ, akhirnya dihadiahkan kepada Sarah. Maka Sarah pun bawa Hajar, kemudian jadilah mereka sekarang 3 orang. Ibrahim alaihissalam, Sarah, kemudian Hajar pembantunya Sarah. Tinggallah mereka di negeri Syam. Setelah sekian lama, ternyata Ibrahim tidak punya anak dari Sarah, dan Ibrahim ingin punya anak ya. Sarah kasihan sama Ibrahim, suaminya enggak punya anak. Akhirnya dia hadiahkan budaknya kepada Ibrahim. "Ini Hajar, nikahilah ya."
Jadi yang carikan istri kedua siapa? Istri pertama. Istri pertama yang kasih carikan istri kedua ya. Ibu-ibu pasti kurang enak mendengarnya ya. Tapi intinya begitu. Intinya dia kasihan sama Ibrahim, akhirnya Hajar dinikahi oleh Ibrahim. Subhanallah, ujian bagi Sarah, ternyata Hajar mengandung. Dan akhirnya punya anak namanya Ismail. Ketika punya anak Ismail, Sarah cemburu. Sampai Sarah berniat untuk membunuh atau memotong Hajar beberapa potongan karena saking cemburunya ya. Maka Ibrahim menyuruh Hajar untuk pergi, dan ini juga perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan negeri Syam menuju ke Arab Saudi, ke Mekah. Sini. Menuju Mekah. Ini juga ribuan kilo juga ya. Maka ketika itu ya Hajar kemudian membawa semacam kain, dia ikat, kemudian dia jalan agar bekas telapak kakinya tertutup karena takut dikejar oleh Sarah. Dan yang menakjubkan, para ulama menyebutkan bahwasanya Ibrahim menghadapi situasi dengan tenang. Dia tidak marah kepada Sarah. Ya. Karena dia tahu istrinya sedang apa? Sedang cemburu. Dan Sarah adalah wanita solehah. Bagaimana tidak solehah ketika semua orang kafir dia beriman kepada Ibrahim? Bagaimana tidak solehah ketika dia mau digoda, Allah bela dia? Bagaimana tidak soleha ketika dia berdoa langsung dikabulkan doanya? Tapi kalau sudah urusan madu, wah, agak susah ya. Perempuan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya istri, terus kita kawin lagi, ini misalnya ya. Karena saya dituduh macam-macam, katanya Ustadz Firanda sudah punya istri yang kedua ya. Saya bilang ini ngawur, bikin masalah. Belum nikah dua sudah jadi masalah di rumah. Ibu ini sekedar, ini ada bapak-bapak di sini masalahnya ibu di masjid. Tapi jadi intinya Ibrahim, Sarah adalah wanita yang sangat soleh. Tadi kita sebutkan tentang kesolehannya. Tapi ketika dia cemburu, sudah masalah madu, dia tidak bisa mengontrol dirinya. Dan seorang suami harus tahu ketika istri tidak bisa mengontrol dirinya karena cemburu, dia harus memberi uzur. Sebagaimana Nabi SAW ketika Aisyah cemburu, kemudian Aisyah pecahin piring, Nabi SAW tidak marah. Kamu nih apa ini gini aja pecahin piring? Enggak. Nabi SAW tenang ya, menghadapi kondisi dengan tenang. Makanya kalau antum misalnya istri antum buka HP ternyata ada cewek telepon terus HP antum dibanting pecah, antum tenang saja. Enggak usah emosi ya, biar cerai. Ibrahim aja tidak heboh, tidak marah-marah sama Sarah. Kamu nih gimana wanita soleha kok tidak bisa? Enggak, ini kalau sebagian kita laki-laki begitu. Kamu udah ngaji lama masa saya poligami enggak boleh? Ya, subhanallah, lihat Ibrahim tidak seperti itu. Nabi Muhammad juga tidak seperti itu. Mereka menghadapi dengan tenang. Mereka tahu wanita memang kalau sudah masalah kecemburuan sulit mengontrol apa? Dirinya. Akhirnya Ibrahim atas perintah Allah bawalah Sarah, Hajar dengan anaknya Ismail. Dan ini sekali lagi Ibrahim diuji lagi dengan perkara yang sangat dia cintai. Dia sangat cinta kepada Hajar. Bagaimana tidak cinta? Ini istrinya yang melahirkan apa? Anaknya. Dan anaknya Ismail sudah dia tunggu puluhan tahun. Dia tunggu puluhan tahun untuk bisa lahir anak ini. Ketika lahir disuruh berpisah. Kira-kira gimana? Oh, buah hatinya. Maka tapi Ibrahim subhanallah orang yang sangat tenang. Diusir dari negerinya, diusir oleh bapaknya. Sekarang harus meninggalkan istrinya, suruh bawa ke Mekah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Anaknya harus taruh di sana yang dia nanti-nantikan puluhan tahun. Dia poligami supaya bisa punya anak. Begitu berhasil punya anak disuruh dipisahkan. Makanya Allah mengatakan wa Ibrahim alladzi waffa, dan Ibrahim yang menunaikan janjinya. Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Allah puji. Dan Ibrahim ketika diuji oleh Allah dengan perintah-perintah, dia sempurnakan seluruh perintahnya. Ibrahim sempurnakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun bawa Hajar menuju ke Mekah. Kemudian setelah dia bawa bekal satu kantong korma, satu kantong air, dia letakkan buat istrinya dan anaknya, kemudian dia berjalan. Dia meninggalkan. Ketika dia berjalan meninggalkan anak dan istri yang sangat dia cintai, maka Hajar mengejar Ibrahim. Bayangkan posisi kita di posisi Ibrahim, gimana enggak? Ini tinggalkan enggak ada telepon ketika itu ya, enggak ada WhatsApp. Ribuan kilo ya. Saya aja cerita, saya masih
kuliah zaman dulu tahun 2001, wah telepon susah kalau mau telepon istri. Saya kan 9 bulan kuliah di Madinah, terpisah dengan istri, 3 bulan pulang ke Indonesia. Itu karena saya S1, waktu S2 baru saya bawa istri ke Madinah. Berat luar biasa ya. Kalau saya mau kontak sama istri, kadang pakai dulu Yahoo Messenger. Masih ingat Yahoo Messenger? Terus internet dulu di Saudi itu lambat, jadi bayar 10 real, ngetik itu muter, mungkin 1 jam itu bayar 10 real, cuma dapat beberapa kali kata-kata doang, habis itu selesai. Ya. Kalau mau telepon 1 menit 14 real. Waduh, gaji kita cuma 800 real. Kalau telepon 10 menit sudah 140 real, banyak. Kalau mau murah 7 real, sepertiga malam terakhir. Akhirnya kalau saya mau telepon, saya bangun tengah malam, bukan untuk salat, untuk telepon istri. Jadi maksudnya bagaimana beratnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kita bisa bayangkan luar biasa beratnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dia pun pergi meninggalkan anak istrinya, buah hatinya, istri yang sangat dia cintai, ibunya, anak-anak, anak yang dia nanti puluhan tahun. Kemudian dia pergi, ketika dia pergi, Hajar mengejar. Antum bayangkan gimana Ibrahim ngantar dari Syam menuju Mekah, ribuan kilo ngantar istrinya, gimana perasaannya? Berat. Ini dia ngantar untuk ditinggalkan. Istrinya nggak tahu. Dipikir udah pergi aja lah, pindah rumah. Ternyata dia antar untuk dia tinggalkan. Dan Ibrahim sudah tahu dia disuruh tinggalkan anak istrinya. Akhirnya ketika dia balik, dia jadi ngantar, terus dia balik belakang gini, dia pulang. Istri Hajar ngejar. Ya Ibrahim, atatrukuna bihadzal wadi? Wahai Ibrahim, kau tinggalkan aku dan anakmu di lembah. Laisa fihi ins wala syai', tidak ada manusia, satu batang hidung pun tidak ada. Wala syai', tidak ada apa-apa sini, tidak ada kerbau, tidak ada sapi, tidak ada air, tidak ada apa-apa, tinggal seperti ini. Biwadin, di suatu lembah, bi ghairi zar'in, tidak ada tumbuhan sama sekali. Ibrahim tidak jawab. Tentu dia mendengar pertanyaan tersebut dengan sedih, tapi ini perintah Allah. Makanya Ibrahim diberi gelar kekasih Allah. Kenapa? Dia meninggalkan perkara-perkara yang sangat dia cintai karena kecintaannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun jalan lagi, dikejar lagi oleh Sarah. Ya Ibrahim, atatrukuna bihadzal wadi? Ya Ibrahim. Dia karena Hajar heran. Ini tidak biasa seperti ini. Biasanya suaminya sayang, suaminya ini kenapa bisa begini? Apa kau tinggalkan kami, aku dan anakmu di tempat yang seperti ini? Ibrahim jalan lagi, dikejar lagi. Ya Ibrahim, sampai 3 kali. Ketika Ibrahim tidak balik-balik, tidak nengok sedikit pun, enggak. Hajar yang wanita soleha ngerti, enggak mungkin suaminya berubah sifat seperti ini kecuali perintah Tuhan. Enggak mungkin suami saya seperti, saya tahu suami saya tidak seperti ini. Maka dia berkata, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Baru Ibrahim berkata, na'am, Allah yang menyuruh. Baru dia jawab. Ini dia jawab, jalan terus. Hajar berkata, idzan la yudayyi'una. Kalau Allah yang perintahkan, Allah tidak akan tinggalkan kami. Ibrahim berjalan terus, Hajar kembali menemani anaknya di tengah lembah, nggak ada manusia sama sekali, nggak ada. Bayangkan. Setelah Ibrahim jauh di balik sebuah bukit, kemudian dia balik menghadap mereka, kemudian dia angkat kedua tangannya, dia berdoa. Dia tidak ingin berdoa di hadapan Hajar. Kalau dia berdoa di hadapan Hajar aja, dia suamiku berdoa, bisa berubah pikiran. Makanya dia jauh dulu. Sudah jauh di balik, tidak haitsu la yarawnahu, tatkala anak istrinya sudah tidak lihat dia, baru dia angkat kedua tangannya, baru kemudian dia berdoa dengan doa yang Allah berikan dalam surat Ibrahim, ya. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Seterusnya doa yang Allah berikan dalam surat Ibrahim. Mungkin sampai sini dulu kajian kita kepada ibu-ibu Majelis Salim Sisesa. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Apakah Nabi menjadi lebih sayang terhadap Nabi Ismail dibandingkan dengan Nabi Ismail? Dibandingkan siapa? Bani Israel. Ya. Wallahu alam bisawab. Ibrahim diuji dengan Ismail. Tentu dia sangat sayang kepada orang biasa, sangat sayang kepada putra pertamanya. Tapi Ibrahim tentu adalah seorang nabi yang adil. Tapi karena ada perintah Allah, dia harus meninggalkan istrinya. Dia tentu sayang kepada Hajar sebagaimana dia sayang kepada Sarah, tetapi ada perintah Allah untuk meninggalkan mereka di kota Mekah, maka Ibrahim pun meninggalkan
Hajar dan Ismail di kota Mekah, sesekali dia tengok, sebagaimana nanti akan datang dalam pembahasannya, sesekali Nabi Ibrahim tengok mereka, itu pun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, ini ada beberapa mirip saya sambungkan. Ya. Bismillah, saya Rahma dari Banjarbaru. Satu, bagaimana hukumnya memasang gambar ulama karismatik di rumah atau di tempat-tempat tertentu? Dua, bagaimana menyikapi tentang hal demikian atau memberitahu teman saya apabila suka memajang foto-foto ulama yang katanya adalah wali Allah? Dan bagaimana hukumnya mengadakan acara haul atau memperingati ulama tersebut? Ini ada satu yang mirip Ustaz. Jadi bagaimana menyikapi ide untuk membuat patung menghormati ulama tertentu meski bentuk yang dipilih adalah buku dan pena, bukan wajah ulama tersebut. Intinya apa yang dilakukan, tidak boleh kita berlebih-lebihan kepada para ulama, dan kita tahu bahwasanya di antara sebab-sebab terjadi kesyirikan adalah al-ghulu fi shalihin, berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh sehingga diangkat lebih daripada derajatnya. Adapun hukum menjadikan foto ulama diletakkan di rumah atau di toko atau di warung, ya, kalau ditambah dengan niat bahwa ini mendatangkan keberkahan atau menolak bala, maka ini adalah jimat. Karena jimat adalah menggantungkan sesuatu dalam rangka untuk menolak bala yang akan datang atau mengangkat bala yang sudah ada, ya. Sebagian mereka meyakini kalau dipasang foto wali-wali tersebut, maka bala akan tertolak atau bala yang sudah datang akan hilang. Dan ini adalah kesyirikan, menjadikan foto wali-wali tersebut atau foto orang yang dianggap soleh tersebut sebagai jimat, dan ini hukumnya adalah haram. Kita tahu bahwasanya foto tersebut tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Bahkan ketika orang yang dianggap soleh tersebut masih hidup pun dia tidak bisa menolak bala jika Allah memang menghendaki terjadinya bala. Jadi adalah hukumnya syirik kecil, ya. Nasihatnya baik-baik saja, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang tadi yang ide yang membuat sama aja, semua hal yang bisa mengantarkan kepada pengkultusan, ya, itu yang kita khawatirkan, ya. Kita khawatirkan, ya. Mending kita jauhi yang lebih soleh dan lebih alim daripada orang tersebut masih banyak, itu pun tidak kita lakukan seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi orang yang sudah dijamin masuk surga, Abu Bakar, Umar dan yang lain, tidak kita gitukan, apalagi yang tidak jelas masuk surga atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, Afwan, pertanyaan agak sedikit di luar topik. Anak akhwat tinggal di Jawa Tengah saat ini dan baru 3 tahun mengenal sunnah. Namun keluarga termasuk ayah meski muslim masih jauh dari sunnah. Ayah anak termasuk tokoh ulama yang turut serta saat upacara menguji laut dan hasil panen. Saat ini anak seringkali disudutkan karena sering menolak turut serta. Bahkan baru-baru ini anak akan dinikahkan dengan calon suami yang menjadi murid dari ayah yang seringkali membantu ayah dalam upacara-upacara. Mohon nasihat Ustaz, apa yang harus anak lakukan? Berdosakah anak melawan ayah anda? Haruskah anak melarikan diri dari keluarga dan daerah saat ini? Pertanyaannya berat sekali. Saya nggak tega menjawabnya, cuma intinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sayang kepada orang tua bagaimanapun kondisinya adalah orang tua, jasanya tidak bisa kita balas. Berusaha diskusi dengan orang tua dengan baik-baik, ya. Adapun kalau orang tua mengajak kepada kemaksiatan, maka jangan diikuti. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ternyata ritual-ritual yang nyerempet terhadap kesyirikan misalnya, maka seorang tidak perlu taat dan dia bersabar. Adapun masalah menetap atau pergi atau yang lainnya, saya tidak tahu jawabannya. Saya cuma berkata sama orang tua tetap sayang, ya. Orang tua sebagaimana sayang kepada kita ketika kita masih kecil, mereka begitu sabar
merawat kita, begitu sabar mengajarin kita, ya, ngajar bacalah, ngajar berdirilah, ngajar apalah. Maka ketika orang tua kita mungkin terjerumus dalam sebagian kesalahan, kita bersabar dengan kekerasan mereka, bersabar dengan sikap mereka, ya, apalagi mereka tidak tahu, ya. Itu saja yang bisa saya kasih jawaban. Wallahu a'lam bishawab. Karena dia dijodohkan, apakah bisa boleh menerima? Ya, wanita berhak untuk memilih, sebagaimana laki berhak untuk memilih, wanita juga berhak untuk memilih. Kalau ternyata pasangannya tidak sesuai dengan yang dia kehendaki dari sisi agama atau yang lain, dia boleh menolak. Dan itu tidak dikatakan dia durhaka. Tidak dikatakan dia durhaka. Tapi terus dia berdoa kepada Allah agar ayahnya bisa terbuka dan dialog bahwasanya sampaikan hujah-hujah, sampaikan. Allah alam bisawab. Dan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Mengapa Nabi Ibrahim menjadi makhluk yang diberikan baju saat di akhirat nanti? Apakah ini setelah masuk surga? Rasulullah bersabda bahwasanya yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman, bahwasanya manusia dibangkitkan dalam kondisi telanjang, tidak memakai pakaian sama sekali, belum disunat, tidak memakai alas kaki dan tidak bawa apa-apa. Kemudian kata Nabi, awwalu man yuksa minal khalaiq Ibrahim. Yang pertama kali dipakaikan baju adalah Ibrahim. Itu di padang mahsyar, ini masih di padang mahsyar. Para ulama menyebutkan sebabnya kenapa Ibrahim dipakaikan baju, karena sebagai balasan bagi dia ketika dia akan dibakar, bajunya dibuka, maka dia dimuliakan karena hal tersebut. Ini pendapat sebagian ulama. Intinya Ibrahim mulia, maka dia yang pertama kali dipakaikan baju oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian manusia-manusia yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Bismillah Ustaz, apakah doa hasbunallahu wa ni'mal wakil boleh dibaca berkali-kali termasuk saat sujud sholat, ataukah harus dikaitkan dengan suatu cobaan berat tertentu baru dibaca? Iya, pengucapan hasbiyallahu wa ni'mal wakil atau hasbunallahu wa ni'mal wakil diucapkan ketika dalam kondisi-kondisi berat, ya. Kita ucapkan, jadi kita berzikir dengan zikir tersebut dalam kondisi kita menghadapi kesulitan. Sebagaimana Ibrahim ketika dilemparkan di api, dia mengucap hasbunallahu wa ni'mal wakil atau hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Demikian juga ketika Nabi Muhammad SAW dikatakan kepadanya, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat selesai dari perang Uhud, kemudian mereka balik, maka ada isu mengatakan Abu Sufyan dan pasukannya akan nyerang balik kota Madinah. Sementara Nabi Muhammad dan para sahabat dalam kondisi terluka. Mereka takut-takuti, tapi Nabi SAW tidak takut. Bahkan Nabi menyambut, pergi ke suatu tempat namanya Hamra'ul Asad untuk menyambut tantangan Abu Sufyan. Ketika Nabi SAW pergi ke sana, Nabi SAW berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu dalam kondisi genting kita ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, Bismillah Ustaz, ini pertanyaan singkat. Anak saya sejak pulang dari pesantren suka mengejar dan membunuh cicak, katanya karena membantu saat membakar Nabi Ibrahim. Apakah ini benar dan sahih hukumnya? Dan saya disebutkan bahwasanya ketika Ibrahim dikumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim, semua hewan tidak setuju dengan hal tersebut kecuali cicak. Cicak ikut meniup api tersebut. Tetapi cicak diperintahkan untuk dibunuh. Entah apakah jenis cicak di rumah atau jenis cicak yang lainnya, ada pembahasan masalah ini, tapi intinya cicak disebut termasuk fuwaisiqah. Fuwaisiqah itu hewan yang mengganggu. Hewan yang mengganggu seperti ular, seperti gagak yang disuruh dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunuh mereka dimanapun mereka berada, bahkan di tanah haram. Ular, kalajengking, termasuk yang dianggap pengganggu, tikus, kemudian dia anggap mengganggu adalah cicak. Cicak dia mengganggu, kadang mengganggu makanan dan yang lainnya, maka dibunuh. Jadi dibunuhnya cicak ada dua sebab. Sebab pertama adalah karena dia mengganggu. Sebenarnya dalam hadis yang lain Rasulullah menyuruh untuk membunuh hewan-hewan tertentu, khamsun minal fawasiq atau minal fawasiqah, ya,
5 hewan yang termasuk hewan-hewan pengganggu. Di antaranya nanti ada ular, ada gagak yang kadang-kadang mencuri, kemudian ada kalajengking, ada juga antaranya tikus, di antaranya adalah cicak. Di antara hikmah yang lain juga cicak meniup api, sehingga ketika kita membunuh cicak, selain dari sebab pertama, sebab kedua kita ingat tentang pengorbanan Nabi Ibrahim, bahwasanya ini cicak adalah hewan yang pernah memusuhi tauhid. Jadi di antara hikmahnya tadi, selain itu adalah hewan yang mengganggu, kita jadi ingat tentang, jadi syariat pasang hikmah yang lain. Jadi meskipun tidak ada kisah Ibrahim, memang cicak memang dibunuh karena mengganggu. Yang kedua tadi, karena untuk mengingat ada hikmah yang lain, yaitu agar kita tahu tauhid itu perlu perjuangan. Ada penolong tauhid, ada musuh tauhid. Setiap zaman sampai hari kiamat, selama iblis masih hidup, selalu manusia ada dua, ada penolong tauhid dan ada penentang tauhid. Dengan kita membunuh cicak, kita akan ingat tentang pertarungan antara hak dan batil, antara tauhid dengan kesyirikan. Mungkin sampai di sini, ibu-ibu sisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian juga para pemirsa di YouTube dan Facebook. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.